Jadi di segmen kali ini kita kedatangan cowok-cowok yang katanya petinggi-petinggi ya, petinggi-petinggi di Semansa Magelang, bener nggak? Ya rupanya. Mungkin aku bisa kenalin sedikit ya. Di sini ada ketua OSIS. Yang lupa. Yang ini ketua OSIS. Di sini ada ketua OSIS. Boleh kenalin diri dulu. Oke, nama saya Gifari Aksa Algani, biasa dipanggil Aksa. Aksa sebagai ketua OSIS. Terus di sini kita loncat dulu nih. Ada ketua MPK. Ketua MPK. Namanya? Nama saya Nusun Arthur, biasa dipanggil Arthur. Oke, berarti Arthur ketua MPK. Nah, yang tengah nih siapa sih sebenarnya? Dimas ini. Pembantu umum. Pembantu umum. Ketua apa nih, Kak? Apa sih? Ketua angkatan. Iya, seperti Ketua angkatan. Panggilannya Dimas apa Sri? Sri boleh, Sri Dimas boleh, boleh. Dimas boleh. Oke, jadi hari ini kita datang pejabat-pejabatnya dari Semansa Magelang nih. Ya nggak sih? Bener nggak? Ya boleh. Ya, boleh. Agak lemes ya yang segmen ini ya. Ya. Semangat. Oke, semangat dong. Terus jadi di sini Bayar. mungkin aku akan bahas tentang mungkin jabatan kalian pastinya kan, jabatan entah ketua OSIS, entah ketua MPK. Terus aku juga setahu aku kalian kan ada di masa transisi antara pandemi sekolah online dan sekolah offline, oke? Yeah. Jadi di sini aku mau tanya nih mungkin gimana sih mengketuai sebagai ketua di masa pandemi? Mungkin kita bisa ke ketua OSIS dulu nih. Oke, sebelumnya kan saya kan ikut dipilih waktu pandemi ya. Oke. Waktu pandemi. Jadi saya dipilih berdasarkan pemilu dari warga Semansa, itu pun Online. ya online. Jadi cuma beberapa yang datang ke sekolah. Itu aja cuma mengikuti perhitungan suaranya. Oke. Tapi secara umumnya ya benar-benar dari online gitu kan. Saya pun juga nggak nyangka karena jujur mungkin buat warga Semansa susah milih ketua. Oke. Karena kita nggak tahu ini siapa. Iya, online. Kita kan, nggak tahu ini soalnya. latar belakangnya gimana. Kita nggak tahu ini bakal bisa mimpin Semansa atau enggak. Itu pernah ketemu nggak tapi? Maksudnya itu udah pernah ketemu sama angkatan atau belum? Belum. Belum sama sekali. Karena saya kan dipilih di kelas 11. Oke. Kelas 10 kan bener-bener COVID lagi naik nih. COVID lagi naik, kelas 11 pun pas bulan Agustus itu juga lagi naik. Jadi nggak ada kesempatan shift-shiftan, belum ada. Pertemuan sama angkatan pun belum ada. Jadi bener-bener itu, makanya kan kayak, wah ini bingung nih, siapa yang bakal jadi ketua kan. Terus saya udah dipilih. Ngajuin apa? Enggak, emang dipilih. Emang dipilih langsung gitu? Iya. Kok bisa? Jadi kalau di OSIS gini, kita kan di angkatan kelas 11, kelas 2 kan ada 6 orang cowok, itu semua diajuin. Oh gitu. Jadi kita pun versusan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi terpilihlah Aksa. Ya, nah, terus waduh, awalnya saya nggak pede nih, karena saya sama teman angkatan pun nggak deket. Kayak saya sama warga Semansa belum, ini siapa itu, jadi masih agak bingung kan. Terus akhirnya saya kepilih, oh yaudah nggak apa-apa, ini mungkin bisa dilakuin. Oke, terus selama pandemi itu lebih susah komunikasi sama angkatan, karena kita kan OSIS maupun MPK kan banyak kegiatan yang melibatkan angkatan ataupun adik kelas atau kakak kelas, yang penting itu warga Semansa kan. Itu tuh kalau di bagian ngurus rapat sama pembina itu juga susah, karena ada kadang pembina yang nggak masuk di hari itu, atau ada yang besoknya aja, giliran besok yang lain nggak bisa. Nah itu susah. Terus kita bikin event, karena kan kita kan nggak tahu kegiatan di sekolah ada apa, nggak pasti juga kan, karena online banyak perubahan. Kita mau nentuin misal tanggal sekian, ternyata di H-3 atau H- berapa dibilang, wah ini nggak bisa karena ada rapat dari ini. Loh, kita pun kaget. Terus itu ganti lagi. Terus ya lebih banyak kayak gitu sih, Mbak. Itu misalnya kesusahannya. Iya, Tapi kesusahan ada nggak online. sih kelebihannya kamu waktu menjabat waktu online waktu pandemi itu, ada nggak? Kalau waktu kelebihannya enaknya online itu kita bisa bikin event-event. Online berarti? Ya, eventnya online, tapi cuma karena itu kita pikir, kan alhamdulillah tahun saya kan nggak terlalu susah nih, COVID-nya bukan yang tinggi banget nih. Jadi kita tetap bisa ngelibatin warga Semansa eventnya. Mungkin kayak pas itu pernah kelas meeting, itu bener-bener pertama kali kita seangkatan ketemu di situ.
Oh itu offline ya berarti? Berarti udah bisa ketemu? Semi. Oh semi. Jadi yang nggak tanding boleh pulang, cuma yang tanding bisa ketemu. Itu bener-bener pertama kali kita ketemu satu sama lain. Itu di bulan Desember apa ya? Desember tahun lalu. Iya. Tuh mungkin itu dari OSIS ya. Iya. Kalau dari MPK-nya, berarti MPK ini di atasnya OSIS ya kan? Iya. Nah kalau dari MPK-nya sendiri ceritanya hampir sama nggak tuh waktu memulai menjabat di masa pandemi sama transisi itu gimana? Nah, jadi kalau MPK beda Mbak sama OSIS. Kan MPK kalau OSIS kan dipilih oleh warga Semansa kan. Tapi kalau MPK itu kalau pemilihan ketuanya kan udah nantinya di kelas 10 itu kita MPK buka suatu pendaftaran. Nanti dari berapapun yang mendaftar itu nanti diterima 18 orang. Dari 18 orang nanti itu kan kelas 10. Nah, terus baru naik ke kelas 11 diambil 12 orang. Nah, yang cowoknya dari 12 orang itu ada 5 orang. Di 5 orang itu nanti bertiga bakal dipilih jadi Trisula. Jadi di sini di MPK kalau di OSIS kan ada ketua sama wakil ketua. Nah, kalau di MPK ada 3. Ada ketua umum, ketua internal sama ketua eksternal. Nah, di sini kan pemilihannya itu nggak berdasarkan hasil pemilu seperti yang OSIS, tapi lebih ke kepercayaan internal terhadap itu 5 orang yang udah lanjut ke kelas 11 itu. Berarti gitu. dipilihnya dari internal? Iya, internal. Internal dipercaya OSIS. gitu. Bukan MPK. OSIS, dari MPK sendiri. Oh, internal Iya. MPK yang sebelumnya? Iya, dari yang sebelumnya dan yang akan menjabat pada masa jabatan oke, itu. berarti Iya. bukan guru. Tapi ada campur tangan guru gitu nggak sih kalau dari MPK? Iya, tetap ada juga. campur tangan guru. Berarti juga ada dipilih dari guru ya? Iya, nanti ada keputusan guru juga yang bakal nentuin siapa yang misalnya ada yang ngajuin si A jadi ketua nih. Nah, kira-kira gimana guru yang menanggapi? Apakah cocok ataupun dengan rekam jejaknya selama ini di mata pelajaran ataupun secara umum gimana itu juga dipertimbangkan oleh. Berarti anak guru juga nih berarti ya ini. Enggak sepenuhnya sih ya. Oke. Kalau dari ketua angkatan nih, Aduh. kalau dari ketua angkatan tuh siapa sih yang milih sebenarnya? Siapa sih? Jelaskan Pak. Jadi kalau di ketua angkatan itu kita sebenarnya dari tahun ke tahun tuh ada yang namanya pengurus angkatan. Oke. Terus karena kita di masa pandemi gini kan sebenarnya yang harusnya membentuk panitia angkatan itu kan ini antara OSIS sama MPK gitu loh. Jadi mereka yang membentuk pengurus angkatan. Tapi karena itu di masa pandemi itu jadi nggak terlalu mentingin kayak maksudnya kayak masih nanti gitu loh, nunggu nanti. Nah, itu terus akhirnya inisiatif dari teman-teman yang di angkatan gitu kayak cowok-cowok gitu pengen ngumpulin satu angkatan gitu loh. Jadi nanti perwakilan kelas kumpul di mana ya enggak. Pertamanya itu kita kumpul untuk menentukan kandidat. Jadi kemarin tuh ada 5 kandidat. Nah, itu kita kumpulin di bulan September tahun 2021. Nah, itu kita kumpul pertama kali untuk nentuin kandidat. Terus yang kedua baru kita voting. Nah, itu votingnya khusus untuk angkatan kita sih. Berarti kan kamu juga menjabatnya itu waktu pandemi dan waktu udah ketemu offline. Iya. Nah, itu kan ketua angkatan ya, berarti angkatan aja jarang ketemu nih. Nah, itu ada nggak sih sebenarnya kesulitannya selain nggak ketemu? Selain belum Sebenarnya kesulitannya itu cuma kayak gimana tuh caranya buat pengen ngumpulin teman-teman gitu loh, tapi kan ada yang masih belum kenal. Karena itu lagi masa-masa pandemi. Jadi yang kemarin dilakuin tuh kayak aku kenal sama orang ini dan orang ini kenal sama orang lain gitu. Nah, saling ajak mengajak gitu loh. Jadi akhirnya pernah 2 kali lah kita kumpul seangkatan ya di warung di suatu tempat makan angkringan gitulah. Itu satu angkatan? Ya berapa ya, setengahnya lah mungkin 100-an gitulah. Itu pertama kali kita itu kumpul. untuk bondingnya lah ya sama satu angkatan gitu. Terus aku mungkin mau bahas tentang aku dengar-dengar juga nih dapat informasi kalian itu juga aktif di ekskul atlet sih katanya, ya nggak? Mereka Ada berdua. oh ya kamu nggak Enggak. atlet ya? Kasihan. Oh iya kasihan. Atlet Terus futsal. ini ada yang atlet basket sih katanya, Aksa apa Arthur? Dua-duanya atlet Iya. basket. Iya. Ada yang kapten juga nggak? Nggak bisa ya kalau Kaptennya ketua. ikut. Oh kamu? Oh enggak, kaptennya bukan. nggak ikut. Oh nggak ikut. Oke. Terus mungkin
aku mau nanya tentang kayak pembagian sebagai kan ketua nih, megang jabatan ketua OSIS, ketua MPK, terus ada juga sekolah juga nggak bisa ditinggalin, tugas-tugas sekolah dan lain-lain, dan juga ada latihan basket nih. Nah itu gimana sih mungkin pembagian waktunya, terus apakah ada kesulitannya? Mungkin dari Aksa dulu nih. Oke. Sebenarnya itu adalah hal yang aku takutin dari awal. Karena berdasarkan pengalaman, dulu tuh ada kakak kelas resign di kelas 11 dengan alasan ingin fokus basket. Resign dari OSIS, OSIS? iya. Oh, Jadi kan, wah bayanganku, ini kalau misal aku tetap lanjutin, aku keteteran nih di OSIS maupun di basketnya. Dan sekolah juga bakal keteteran kan. Cuma alhamdulillahnya, ini kan online. Dan di online tuh nggak terlalu banyak event untuk basket. Nggak terlalu banyak event untuk basket. Terus alhamdulillah waktu saya jadi ketua, itu bisa fokus ke ketuanya karena event-event basket pun terhitungnya dikit. Mungkin cuma 1 atau 2 itu aja kayak popda. Yang popda gitu. Terus pas kita ke kelas 12 peralihan dari online ke offline, ada event banyak nih. Cuma alhamdulillahnya kita udah mau lengser. Oke. Ya, kita mau lengser terus aku sama Arthur bisa nih ikut-ikut lagi. Nah, Oke. enaknya itu. Kalian di SMA 1 nih termasuk yang ikut DBL kayak gitu nggak? Atau acara yang besar itu? Ada acara besar, tapi itu bukan DBL namanya, itu Lab Cup. Lab Cup, oh ya aku pernah dengar. Ya, Lab Cup itu pertandingan di Salatiga yang ngadain SMA Lab Satya Wacana. Satya Wacana di Salatiga itu udah kayak bertahun-tahun selalu ikut. Dan alhamdulillah di tahun ini, kalau tahun lalu kan runner up nih. Nah di tahun ini kita bisa champion. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya Arthur juga basket juga? Iya. Mungkin ada Basket putri, Mbak. basket putri, waduh. Enggak. Atau ada siapa di basket putri? Aduh. Nggak ada ya, bukan nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Berarti kalau di Arthur sendiri ada nggak sih mungkin lebih ke tipsnya nih antara latihan, sekolah, sama tentang per MPK ini ya? Ya itu Mbak, emang sebenarnya aku sama kayak Aksa. Dari awal udah mikir, wah ini udah ada basket, mungkin udah ada acara agama juga, udah ada acara MPK dan basket, udah 4 kan, ada sekolah juga masihan, les atau les yang lain. Nah itu sebenarnya sebelum waktu kelas 11 itu kan pemilihan kan ya, waktu ketua itu, nah atau yang lanjut. Nah di situ udah kayak yang lain tuh kayak mempercayain ke aku kan. Nah aku udah mikir udah apa mungkin aku jadi besok, soalnya kan juga dengan kepadatan waktu yang aku punya seperti itu kan bakal aku bisa nggak ngelakuin semua itu, aku mikir kayak gitu. Tapi aku mikir lagi, ya nggak apa-apa lah, aku terima semuanya biar aku juga bisa berlatih kan, bagi waktu gitu. Aku mikir di situ. Nah emang seiring berjalannya waktu mungkin awalnya terasa susah kan ya, bagi waktu buat les, buat sekolah, buat masih ada MPK ataupun ada mungkin event-event basket gitu. Nah tapi ya untungnya kemarin itu sih kayak ada tadi yang dibilang Aksa, event-event basketnya itu minim di waktu kita jabat, jadinya mungkin kita bisa lebih fokus ke menjabat di MPK ataupun di kegiatan yang lainnya mungkin seperti itu. Tapi kalau tips untuk bagi waktunya ada nggak? Nah itu. Latihan. Nah sebenarnya kalau latihan basket itu mayoritas ada di jam malam. Jadinya di luar jam, kan kalau waktu itu kan kalau online kan sekolahnya. Nah kalau online kan udah masih setengah hari. Ya di jam 12 atau 1 itu udah pulang, udah selesai KBM-nya. Jadi di situ kan bisa ada waktu longgar di sore hari kan. Nah di sore hari itu bisa aku manfaatin buat les. Kalau misalnya nggak ada kegiatan MPK, tapi kalau masih ada kegiatan MPK, aku fokusin dulu ke kegiatan di MPK itu. Nah aku juga bisa ngatur jadwal ulang buat les. Nanti kan pokoknya yang terpenting, apa yang lebih penting di jam itu aku bakal dahuluin gitu Kak. Jadi biar semuanya bisa berjalan, biar semuanya bisa ketata dan aku bisa lakuin semuanya itu. Mungkin ya, dilihat prioritasnya iya, juga ya, prioritasnya dipilih. Terus mungkin aku mau bahas nih juga tentang mungkin tadi MPK, OSIS, mungkin aku mau ke ketua angkatan nih, tentang angkatan 72, bener ya? Betul. 72, ada nama angkatannya nggak sih? Ini? Asterios. Gitu lah. Kalau boleh tahu nih Asteriosnya apa sih? Ketua Itu angkatan. ada artinya. Asterios itu ini. eternal. Nggak Eternal itu Abadian. yang berarti keabadian, bermakna waktu yang terus berlanjut seiring dengan Kalau menurut ketua kebersamaan. angkatan deh, Iya. arti angkatan 72.
artinya itu susah buat ngomong, Aduh. tapi feel-nya terasa seperti keluarga aja. Itulah. Di pandemi tapi kita bisa seperti ini gitu loh, Pak. Keren. Berarti artinya lebih ke keluarga ya angkatan Betul. 72. Mungkin ada suka duka nih jadi ketua di angkatan 72, ada nggak? Oh ada pasti. Satu, sukanya dulu deh, sukanya. Sukanya sampai sekarang masih belum tahu sebenarnya sukanya Loh, gimana. kok bisa? Tapi asik aja, maksudnya Asik, kita asik bisa ya. ngurus terus banyak kenal sama teman-teman angkatan. Oke. Lebih aktif, jadi lebih ada pengalaman di SMA lah. Nggak cuma sama kalian berdua. Gitu. Nah terus dukanya itu kayak ini aku ngelakuin yang aku ngerasa aku nggak kuat gitu loh, Mbak. Oh, iya? Kayak aku isra yo nggak acara ini gitu loh. Oke. Kayak ngerasa nggak mampu tapi akhirnya yo. Aku kira yang paling pede loh Dimas. Oh iya sebenarnya paling pede sih. Berarti dukanya itu. Tapi kalau ngurusin angkatan gitu ada apa maksudnya susah nggak sih? Iya mesti susah sih karena kan kita harus berusaha buat nyenengin 343 Banyak, ya. anak ya. Nah itu biasanya sih kita nggak semuanya bisa seneng, ada kayak protes. Tapi kita tanggepinnya dengan nggak yang serius banget kayak wah jangan protes gini-gini, tapi kayak dikasih pengertian gitu akhirnya juga. Tapi itu yang protes kita pilih yang minim gitu loh. Jadi kayak ada dua pilihan, yang satu itu banyak yang protes atau yang satu sedikit yang protes. Nah kita pilih yang sedikit yang protes itu, terus kita kasih pengertian lah untuk yang protes itu. Oke, ini dari ketua angkatan langsung nih. Terus mungkin aku balik lagi nih tentang OSIS dan MPK. Mungkin kan di masa pandemi dan sekarang offline, itu ada nggak sih proker-proker yang entah terhambat atau batal, atau malah waktu offline malah bisa nih, yang selama 2 tahun kemarin yang kita tahu banyak yang nggak ada kan. Nah mungkin di angkatan kalian baru ada lagi nih Kak, mungkin di OSIS ada nggak, atau MPK? Siapa? Oke, kalau dari OSIS nih sebenarnya kan ada program namanya WKS, Wahana Kreasi Siswa. Itu biasanya diikuti oleh internal. Cuma kan karena WKS ini bersifatnya kan bukan umum, benar-benar internal, dan itu kan kalau menurut saya kesusahan di pas pandemi itu itunya dana. Ya karena kan itu kan kegiatannya kan benar-benar internal dan kita nggak bisa dapat cuan dari mana ini. Kalau misal kayak konser atau apa kan kita dari stand makanan bisa, dari jual tiket bisa. Cuma kan kalau yang WKS itu benar-benar susah. Terus alhamdulillah mungkin saya dapat info dari pengurus yang baru. Itu tahun ini bakal ada. Si WKS. Ya, terus kalau misal ada apa lagi ya? Oh ini, yang benar-benar sebenarnya sakral buat ketua OSIS itu tuh prokernya HUT. HUT Semansa. Ada waktu tahun Wah, kalian. harusnya HUT itu namanya kan biasanya kurma. Kurma itu kampung Ramadan. Dilaksanain waktu Ramadan ya, waktu puasa, dan itu bersifat kayak konser, bazar makanan juga. Konser tapi bulan puasa. Ya, keren kan? Lah keren. Pernah ada Firsa Besari, 420. Kayak eksternal ya itu. Ya itu benar-benar eksternal yang makanya waktu saya dipilih saya mikir saya bisa ngelakuin itu atau enggak. Terus waktu saya kelas 10 HUT ini dilaksanain secara online ya? Ya di offline. Online. Semi offline yang di studio kayak kan. Ya jadi itu kita bikin kayak konser juga. Ada gestan nggak? Guys, ada Ada. daun jatuh gitu. Daun jatuh, terus ada Olski. Olski. Iya. Nah itu gue startnya itu. Terus itu tapi kayak direkam terus dimasukin YouTube. Oh, semi online. Ya semi online. Oh bagus lah. Buat waktu itu kita tetap bisa ngejalanin HUT. Terus waktu tahun saya di bulan Februari itu HUT kan biasanya di bulan Maret, April, Mei antara itu kan. Itu tuh sebenarnya udah ada pemikiran. Oke, di bulan Januari Februari udah bikin konsep. Karena kalau misal pure 100% dari OSIS Semansa bikin acara kan dananya bengkak kan. Terus kita tuh udah sempat kontekan sama Kota Magelang. Kota Magelang kan biasanya ada bazar makanan. Nah, kita mau kerjasama, jadi yang untuk bazar yang diurusin sama Kota Magelang.
Terus yang untuk konser dan kayak bazar busana atau apa itu dari kita. Udah sempat kepikiran itu, udah sempat komunikasi. Pas bulan Maret akhir Covid naik lagi. Batal. Kita udah konsultasi sama pembina OSIS, bener-bener nggak boleh karena dan yang kota pun udah nggak berani. Berarti batal ya waktu. Iya, buat yang kayak konser batal. Terus itu kan kita HUT sebenarnya berjalan, tapi beda konsep. Dan itu konsep bener-bener hamin sebulan kita baru bikin. Eksternal juga. Itu kita bikin bisa dilihat eksternal, cuma kita melibatin anak-anak internal. Jadi itu sebenarnya konsep kayak video yang kita menjabarkan isi semansa yang kan rata-rata waktu online kan pada nggak tahu nih semansa itu ada apa aja, terus ekskulnya ada apa aja, dan itu kesannya kayak video kayak YouTube Rewind. Konsepnya mirip-mirip dan kita ubah dikit-dikit dan terus akhirnya kita post di YouTube semansa namanya Gladiol Short Movie. Berarti semi online juga ya, Iya, karena memang nggak bisa waktu itu. Iya benar-benar nggak bisa. Terus ya yang saya senangi di Gladiol ini akhirnya bisa komunikasi sama Arthur, maksudnya bisa kerja bareng kan. HUT kan bener-bener sama MPK. Oke. Terus bisa sama angkatan juga. Terus ini bisa ngumpulin masa warga semansa, itu yang enak. Kalau Arthur? Ini ada 2 bahasan menarik, Mbak. Setelah saya tadi singgung, dana atau proker ke MPK dulu, ada 2. Gak usah lah, prokernya cuma itu aja. Iya, sebenarnya kalau MPK itu prokernya cuma ke internal sih, Mbak. Iya, lebih ke internal, nggak kayak OSIS yang bisa ke eksternal gitu. Apa aku bahas masalah dana aja nih? Kalau dana sensitif nggak nih? Enggak lah. Nggak apa-apa. Kritik. Kritik. Oh, ini ada kritiknya sedikit Nah, ya. ini. Boleh. Ya. Makanya kita ada di sini. Oh gitu. Iya. Udah ditunggu-tunggu. Oh ya. Ini udah ditunggu ini. Lanjutkan. Ya, jadi mumpung pada lihat ya semuanya, biar sekalian klarifikasi mungkin. Oke, boleh. Kalau masalah dana itu kan kita di SMA 1 ini ada dana namanya dana siswa dan ada dana BOS. Mungkin ada 2 dana itu dan kalau beberapa tahun yang lalu kita pakai sistem kayak siswa-siswa itu masih ditarik kayak uang SPP. Ya, ada SPP kayak gitu. SPP gitu. Iya, jadi nanti hasil penarikan dari sekolah pada siswa itu nanti dimasukkan ke dana OSIS namanya, Kak. Nah, dana OSIS itu nantinya digunakan buat mendanai kayak kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan OSIS gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ada kebijakan pemerintah yang melarang adanya penarikan kepada siswa dan siswinya. Nah, jadi dari situ kan otomatis kita nggak ada pemasukan lagi buat istilahnya namanya kas buat pengoperasian ekskul dan organisasi kan. Nah, akhirnya pas di angkatanku, bener-bener di angkatanku tuh kayak kan mungkin dari angkatan sebelumku kan masih online kan ya, dan itu mungkin bener-bener baru awal dari bener covid baru meningkat kan. Nah, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tuh masih suka nggak ada gitu, soalnya kan juga dilarang sama sekolah kalau bakal ketemu langsung di sekolah. Nah, jatuhnya tuh pas ke angkatanku, jadi bener-bener pada masa jabatanku itu udah kayak bener-bener mikirin itu kalau kita setahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan tuh mau gimana, soalnya kan kita nggak boleh narik lagi dana dari ke siswa. Nah, itu yang menjadi permasalahan, tapi kita dari MPK tuh sudah menyiapkan konsep sebenarnya. Nah, tapi itu konsepnya itu nggak berjalan. Soalnya apa? Kayak aku pribadi juga mikir, ini kalau misalnya nanti konsep ini aku realisasikan, apakah nantinya bakal berjalan dengan lancar ataupun nanti malah semakin membuat apa ya? Teman-teman terberatkan atau apa gitu. Nah Intinya itu MPK Apa tuh? Ya belum saya kan ya. Sebenarnya konsepnya tuh yang pertama dulu buatnya spikul. Jadi spikul itu isinya nanti iuran dari para siswa nih ya tiap kelas. Nah itu nanti berupa sumbangan sukarela kan. Nah kalau penarikan kan nggak boleh. Tapi kan di sini MPK kayak berinovasi tuh buat sumbangan sukarela. Mau nggak nih siswa-siswi semansa kita ajak ikut buat berpartisipasi lagi? Berjalan nggak tuh? Iya, nggak itu. Nah itu tadinya nggak berjalan. Soalnya apa? Kayak berpikir lagi kan. Soalnya kan juga sekolah masih offline gitu kan. Ketua angkatannya agak enggak MPK. Kenapa tuh? Kasihan sebenarnya. Oh. Jadi kayak aku membela anak-anak MPK ini. Oh, oke. Jadi
mereka itu kena imbasnya dari ketidakpedulian ketidakpedulian sekolah. Ini nih. Ada kritiknya nih. Jadi gitu dari teman-teman MPK itu sering jadiin kayak aspirasi tok gitu. Kan emang Ada jalan. MPK kan juga menampung aspirasi warga kan ya. Tapi suatu aspirasi itu nggak bakal terlaksana kalau nggak ada dana nggak sih? Ya kan? Setuju nggak? Soalnya kan kebanyakan misalnya sih minta apa? Kipas angin, infrastruktur atau infrastruktur yang lain. Intinya sekolahan nggak, Bos? Nah, bukan sekolah sih. Mancing. Ya, Nggak apa-apa. Ya. Bukan secara Iya, nggak berani. Intinya Ya. sekolahan nggak apa? ya sebenarnya kalau sekolah itu mendukung. Main aman. Aku mesti nggak Apa-apa lulusin ya. aja. Sekolah itu dukung tapi ada kayak suatu syarat gitu loh. Jadi nanti dipilih setiap ekskul itu dipilih kira-kira apa sih proker yang bisa dukung potensi siswa-siswi itu bisa menaikin apa ya namanya kayak kemampuannya gitu. Nanti ada proker-proker terpilih, nanti itu bisa diajuin ke MPK yang nantinya ke sekolah itu. Oke. Dari sekolah nanti bakal diajuin ke pemerintah bisa Peran didanai pembela enggak sekolah. prokernya gitu. Kamu sebenarnya bela yang mana sih ini? Aku netral. Oh netral, tadi kan kamu membela MPK kan? Angkatan sih, tapi ke angkatan. Membela angkatan. Sebenarnya ada satu lagi yang Apa? Apa itu? study tour. Nah itu kita nggak ada. Study Tapi tour. lebih sebenarnya sayang sekali sih nggak bisa kita realisasikan. Itu proker kalian? Ya, harus. Sebenarnya kan di OSIS. Iya, proker Tapi OSIS, kemarin kita Tukadaya. aku sempat bertiga dipanggil sama kesiswaan. Ini buat yang belum tahu. Jadi Iya. kita sebenarnya bakal ada study tour sebenarnya. Sebenarnya. Nah, Iya. Tapi kita kayak susah aja ngurus ini ya. Jadi Iya, susah. nggak usah lah gitu. Akhirnya nggak jadi. Itu aja tuh. Nggak usah lah. Akhirnya nggak usah lah kayak membayarnya juga. Ya, Ya. banyak masalah ada lagi. Kepepet. Oh, Benar Belum lagi. tentu orang-orangnya. Ya. Dan belum Akhirnya nggak usah. persetujuannya kan aman aja. susah kan. Gitu sih. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang dengernya ini bisa jadi apa ya, klarifikasi. Iya. Tadi katanya klarifikasi atau penjelasan lah untuk pihak sekolah, mungkin juga yang nonton mungkin bisa nih apa tadi katanya sindiran. Bisa dihukum. Ini ada Arthur ya. Bukan Bapak dihukum Ibu sih ya. Arthur. Enggak. Jadi kan kalau penarikan itu nggak boleh kan ya. Iya, Tapi iya. kita lebih mengedepankan apa sih? Sumbangan sukarela. Nah, itu. Kalau sumbangan sukarela kan otomatis dari masing-masing individu kan ya. Kalau mereka nggak mau bayar ya udah selamanya kita nggak bakal berkembang, nggak bakal maju. Nah, Oke, itu oke. bisa juga buat alumni yang nonton juga. Oke. Mungkin kalau nah, itu Langsung ke sini. bisa langsung ya. Langsung ke sini. Oke. Oke, mungkin terima kasih banyak nih akhirnya teman-teman angkatan, teman-teman yang lain sekolah dan alumni tadi bisa denger nih ini kata-kata petinggi-petinggi dari Semansa 72 Enggak sih. nih. Arthur tok. Waduh ya. Enggak, ketua-ketua. Arthur. Tadi yang tinggal sekolah. Yang tinggal sekolah itu Arthur. Kita enggak. Atur. Enggak berani soalnya. Main aman. Ya, kita main apa? Oke, mungkin segitu aja ya dari segmen kali ini, agak sensitif juga nih Sensitif, sebenarnya. nggak apa-apa. Sensitif nggak Emang apa-apa. rencana sih. Direncanakan ya rupanya. Sebenarnya nggak menyalahkan ya. Oh, Ya. oh masih. Apa ya namanya? Enggak membela tapi biar kita partisipasi sama-sama kan ya. Iya, Di sini kan benar. kita gerak Sama-sama kan, dong, nggak bisa Dim. kalau MPK sendiri gerak, nantinya yang lain juga harus sama-sama gitu. Oke. Kayak Terima ya, kasih. dari siswa, untuk siswa dan nantinya bisa untuk Untuk kesejahteraan. siswa. Oke. Benar. Oke, keren banget nih ada Arthur, Aksa sama Dimas. Terima kasih banyak teman-teman di sini, petinggi-petinggi. Mungkin ada satu kata nih. Satu kata mungkin pesan untuk angkatan 72 balik. Mungkin dari Aksa. Oke. Agak formal dikit ya. Satu kata. Aduh, dua deh. Untuk 72. Ya udah, boleh dua. Pertahankan solidaritas. Anjay. Untuk Dimas. Ayo Pak. Ini dulu. Oh ya udah, Oke. penutup ya kamu ya. Yes, Apa ya? betul. Dua kata. Jaga kekeluargaan. Jaga kekeluargaan. Kalau kamu Ayo ini nih. Kalau ini jelek, payah nih. penutup ya. Iya, ayo. Dana. Ini salah. Salah. Gak. Sangar. Satu kata aja berarti. Sangar. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin untuk segmen kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih buat yang nonton. Sampai bertemu di segmen